ini semua umat Nasrani di seluruh dunia merayakan Hari Kebangkitan atau Hari Kemenangan Sang Penebus umat manusia yang menghuni planet ini karena Yesus menang atas kuburan. Kuburan tidak mampu menutup atau mengurung Yesus, atau dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua HaMashiach. Dalam momen atau kesempatan yang agung ini, saya melanjutkan tema yang dibahas seminggu yang lalu, yaitu kapan manusia tahu ke surga atau neraka? Sebelum meninggalkah atau sesudah meninggal? Dua premis yang saya sampaikan pada saat ini merujuk kepada Hari Kebangkitan atau Hari Kemenangan Sang Mesias atau Yesus sebagai penyelamat umat manusia. Yang pertama, jika saudara sudah mendapat kasih karunia atau grace dalam bahasa Inggris, saudara sudah tahu kemana saudara pergi setelah menghembuskan nafas terakhir. Yang kedua, banyak orang tidak suka mendengar tentang kebenaran. Sedangkan jika saudara ingin mendapatkan grace atau kasih karunia, hanya melalui kebenaran yang sudah disingkapkan bagi kita dan anak-anak kita untuk selama-lamanya sesuai dengan kitab Musa di Ulangan 29 ayat 29. Yang berikut, apa usahamu untuk mendapatkan kasih karunia atau grace? Hanyalah melalui pemahamanmu akan kebenaran. Terhadap pertanyaan, kapan manusia tahu ke surga atau neraka? Jawaban sementara yang dapat diberikan pada saudara adalah sebelum manusia menghembuskan nafas terakhir di bumi ini, bukan sudah mati. Mari kita buktikan premis ini. Jika engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Lukas 23 ayat 39. Kalimat doa seorang perampok yang digantung atau yang salibnya dipancang ke bumi dan terletak di bagian kiri salib Yesus. Memang penginjil Lukas tidak mengatakan bagian kiri atau kanan, tapi menurut saya, bukan menurut Alkitab, dia berada di bagian kiri, merujuk kepada Matius 25 ayat 32 sampai dengan 33. Judul teks itu adalah tentang penghakiman terakhir yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Perampok ini tidak dijawab. Mengapa tidak dijawab? Merujuk kepada dialog antara iblis dan Tuhan Allah yang ditulis dalam kitab yang paling tua di bumi ini, yaitu kitab Ayub, dan tepatnya Ayub pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Ayat 4 dari Ayub pasal 2, jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Apa artinya kulit ganti kulit? Dulu masih remaja, kulit tubuhnya mulus, licin, dipoles dengan make up, tidak ada lecet sedikit pun. Setelah tua akan menjadi keriput dan mau dipoles menggunakan cat mobil pun tetap keriputnya tidak akan hilang. Itu yang dimaksud dengan iblis. Orang memberikan apa saja yang dipunyainya ganti nyawanya. Yang kita hadapi hari-hari terakhir ini, orang yang tua atau sudah tua dan sakit-sakitan dan hanya tunggu waktu hembusan nafas terakhir pun, para pendoa atau banyak pendoa yang datang memohon-mohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Atau alternatif lainnya, dibawa ke rumah sakit oleh anak-anaknya, biayanya berapapun akan ditebus oleh anak-anaknya, termasuk segala biaya rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Saudara, sikap-sikap ini persis sama dengan kalimat iblis di Ayub pasal 2 ayat dengan ayatnya yang keempat, dan ini idem atau sama dengan perampok ini. Tahu bahwa tunggu saja detik hembusan nafas terakhir, masih mau menguji otoritas Tuhan.
Tidak akan menjawab jenis doa dan sikap-sikap seperti ini, dan selanjutnya bayarannya adalah binasa atau masuk neraka. Jawaban Tuhan di ayat 6 dari Ayub pasal 2. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Berarti iblis juga berhak mencabut nyawa orang dan membawanya ke neraka. Tuhan memberi jawaban atas permohonan iblis untuk membuat Ayub sengsara. Jawabannya adalah Ayub pasal 2 ayat 4. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Termasuk permohonan perampok yang di bagian kiri itu, "Kalau engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Berarti dia mau mempertahankan nyawanya tetap tinggal di dalam fisiknya untuk selama-lamanya. Jelas ini tidak bisa dong. Manusia sudah dikutuk bahwa kita harus mati. Kapan kutuk ini mulai berlaku? Kutuk ini mulai berlaku pada saat Tuhan Allah mengutuk Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-19. Semua manusia baik bangsa apapun di kolong langit ini mengenakan tubuh Adam bagi laki-laki dan tubuh Hawa bagi perempuan. Dua jenis tubuh ini harus dibuang baru dapat tubuh Kristus. Salib artinya tubuh Adam dan Hawa ini harus dihancurkan, dibuang, dimatikan. Itulah arti kata salib yang sesungguhnya. Yesus pesan kepada para pengikutnya dan murid-muridnya, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya." Yohanes 14 ayat 4. Perampok bagian kanan tahu jalan yang Yesus tempuh. Caranya bagaimana dia atau perampok ini tahu? Yang pertama, dia memohon ampun atas dosa-dosanya dengan berkata, "Kita layak untuk dihukum karena perbuatan-perbuatan kita." Lukas 23 ayat 41. Langkah kedua, dia memikirkan masa depannya, yaitu tentang kekekalan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Yang ketiga, dia tahu jalan yang Yesus akan tempuh dan dirinya tempuh hari Jumat itu. Yohanes 14 ayat 4. Tidak mungkin dia turun dari salib untuk bercabul lagi. Tidak mungkin dia turun dari salib untuk main judi lagi. Tidak mungkin dia turun dari salib untuk menipu orang lagi. Perampok ini tahu dari mana bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Inilah yang namanya kasih karunia atau grace yang Tuhan berikan kepada siapa saja yang Ia mau berikan. Dan Tuhan akan mengeraskan hati siapa saja yang Tuhan tidak pilih. Suka-sukanya Tuhan. Roma pasal 9 ayat 15 dan ayatnya yang ke-18. Kita tidak beli, kita tidak bayar, kita tidak kerja capek-capek. Saya mau tanya, kapan perampok ini pergi gereja? Tidak pernah. Kapan perampok ini bayar perpuluhan? Tidak pernah. Kapan perampok ini jadi majelis? Tidak pernah. Dia perampok berarti kerjanya merencanakan semua kejahatan yang ada di bumi ini. Ketika saya ikut merayakan Paskah setiap tahun, saya menatap ke kayu bentukan yang disebut salib dan merenungkan kata-kata Yesus. Setiap orang yang tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 26 sampai dengan 27. Yang saya pikirkan, mengapa dua perampok yang digantung sama-sama hari Jumat pagi itu, kenapa tidak bawa semua masuk Firdaus, hanya pilih satu saja?
Manusia yang menghuni planet ini ada yang ditakdirkan untuk dibinasakan, ada yang ditakdirkan untuk diselamatkan. Artinya lahir di bumi ini Anda pilih saja mau dibinasakan atau mau diselamatkan. Hanya dua pilihan saja. Dan saudara, ini otoritas Tuhan. Kita tidak perintah dia seperti perampok yang perintah dia, Tuhan selamatkanlah dirimu dan kami. Kita tidak perintah dia kayak gaya seperti itu. Kita hanya punya 3 landasan saja yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu punya iman, punya pengharapan, dan berbuat kasih. Karena apa? Belas kasihan mengalahkan penghakiman. Yakobus pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13 penjelasannya sangat jelas di situ. Mengapa banyak manusia di bumi ini ada yang tidak percaya? Bukan tidak percaya. Lihat saja jumlah kita, hampir 50-50 orang tidak percaya Yesus. Mengapa demikian? Ratusan tahun sudah ada informasi ini disampaikan oleh Nabi Yesaya di pasalnya yang ke-6 ayat 10. Dan Tuhan Yesus waktu itu belum hadir di bumi karena ratusan tahun lagi baru Yesus lahir di Bethlehem. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di bumi ini juga sudah sampaikan bahwa apapun yang Yesus katakan orang tidak percaya. Apapun yang Yesus buat seperti mujizat orang tidak menanggap. Penginjil Yohanes sudah rekam kalimat Yesus ini yang ditulis dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-40. Saudara, coba perhatikan. Yang bunuh Yesus atau yang salib Yesus bukan perampok atau orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan karena rasa cemburu sosial yang tinggi, mereka bunuh Yesus. Tidak, yang bunuh Yesus itu adalah para pemimpin agama bekerja sama dengan pemerintah untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Kenapa ini terjadi? Begini harus terjadi karena manusia Adam dan manusia Hawa yang kita kenakan hari-hari ini harus dihancurkan, baru kita dapat manusia Kristus. Itulah kalimat doa Yesus setelah dipancang salibnya ke bumi. Ampunilah mereka ini karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan banyak orang tidak mengerti arti doa ini. Ada yang menerjemahkan tapi terjemahan tidak masuk di akal saya. Pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Baca dan maknai sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Kita masuk dalam tema kita yang sebenarnya, yaitu kapankah manusia tahu ke neraka atau ke surga? Sebelum meninggalkah atau setelah meninggal? Jawabannya adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, kata Tuhan Yesus di Lukas 23 ayat 43. Pertanyaan saya, perampok ini dengar kalimat Yesus ini setelah dia meninggal atau sebelum meninggal? Jawabannya adalah sebelum meninggal, karena Yesus mati duluan. Mereka ini dipatahkan kakinya baru mati. Yesus selesai omong, aku haus, dan mereka kasih minum dia anggur asam, langsung dia katakan sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya, ditonton oleh kedua perampok ini. Kita mengakui diri Kristen, termasuk pendeta, penatua, diaken, dan para jemaat. Jika mendoakan orang sakit, semua doa yang saya dengar adalah gaya, sikap perampok bagian kiri. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah orang sakit ini. Kalau saudara simak kalimat ini baik-baik dan doa seperti ini, saudara membinasakan orang, bukan menyelamatkan orang. Coba lihat kalimatnya perampok bagian kanan. Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini bukan paksa Tuhan untuk terima dia masuk Firdaus. Tuhan Yesus saat itu memberikan kasih karunia-Nya kepada perampok ini.
pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Suka-sukanya Tuhan memilih, tetapi kita bisa mengerti bahwa mulai dari kalimat doa yang disampaikan oleh dua perampok ini di atas kayu salib, kita sudah bisa memaknai arti doa-doa ini dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya sebelum meninggal seperti perampok ini, dia sudah tahu bahwa dia akan masuk ke dalam Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin.